Jadi ibunya ditemukan dalam kondisi ditembak, mati, kemudian dia masih bayi di gendongan si ibunya. Akhirnya dipelihara sampai sebesar ini, dan ini dua istrinya, si Ling Ling dan juga si Sherly. Ternyata poligami, guys. Iya. Gak usah bahas itu ya Ustadz ya. Tolongnya lagi. Masa bapaknya nggak MC dangdut lagi? Ya. Manusia setengah ustaz. Hai, assalamualaikum guys. Daging Channel kali ini collabs bersama dengan Ustaz Zaki Mirza. Yeay, alhamdulillah ketemu lagi. Tadi nggak apa-apa ya Ustaz ya? Ustaz sehat? Alhamdulillah. Saya tetap menjaga prinsip karena biar steril. Lagi corona. Cuman ngomongnya jadi nggak jelas ya. Iya, nggak apa-apa lah Ustaz. Tapi kita tutup lagi kan, kita insya Allah sehat ya. Jadi buka tutup. Iya, betul. Jadi walaupun kita merasa sehat, sebetulnya dipakai takutnya masuk dari luar ke dalam. Begitupun kalau kita merasa tidak sehat, pakai juga. Jadi disarankan sih semuanya pakai masker seperti ini, dan juga ya, betul, menggunakan sanitizer seperti ini supaya steril. Bersih. Punya YouTube channel ya? Punya YouTube channel. Ayo dong. Setelah dulu aku kenalkan ular kepada Ustaz Zaki Mirza. Heboh banget Dan sempat trending waktu itu. Betul. Di saya. Iya, betul. Itu dalam loh. Oke. San, apa sih YouTube channelnya? Zaki Mirza Channel. Kenapa sih San? Jangan mengulangi kisah lama. Jadi saat ini tertarik dengan hewan, tapi dia takut dengan hewan. Harus ada pembelajaran dulu, apalagi hewan yang aneh-aneh. Dan baru saya lihat, saya seujuk-ujuk tuh lihat kelelawar cuman di. Ini baru sekarang. Baru sekarang Saya cuma nanya. Udah sonuin gini. Saya cuma nanya, oke. Kenapa saya pegang kelelawar? Ini kalong, ini si lolong. Si lolong ini Ustaz. Ini namanya lolong. Si lolong ini tuh jantan. Jantan, dan ini tuh ditinggal oleh ibunya. Jadi ibunya ditemukan dalam kondisi ditembak, mati, kemudian dia masih bayi di gendongan si ibunya. Akhirnya dipelihara sampai sebesar ini, dan ini dua istrinya, si Ling Ling dan juga si Sherly. Ternyata poligami, guys. Gak usah bahas itu ya Ustaz ya. Karena kita akan bahas mengenai gitu tuh. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini membahas tentang corona. Yaudah, oke. Lutfi, disimpan deh si lolongnya. Lolongnya lagi. Lolongnya. Tuh. Ya, Tuh sampai bekas gitu. oke. Lolong, Ling Ling, dan Sherly. Itu tahu sampai historinya dia apa namanya? Jadi gini, di rumah gue itu banyak sekali teman-teman yang mempunyai binatang peliharaan tidak terurus, ataupun sakit dan lain-lain, dititipkan ke kita, terus diserahkan, dihibahkan, akhirnya kita rawat seperti si lolong tadi. Kemudian kalau Ling dan Sherly ini tuh memang saya cari untuk mencari pasangannya. Nah, tiba-tiba gue kaget hari ini melihat berita Ustadz. Berita di Solo katanya 193 kelelawar di pasar Depok Solo dimusnahkan, dibius dan diplastik lalu dibakar katanya. Tapi berita ini kadang ada hal yang kita nggak boleh langsung buruk sangka juga. Ya. Pasti ini sudah melalui investigasi, pemeriksaan, pertimbangan, dicek dulu dong. Kalau kita kayak ada general medical check up lah. Iya. Dilihat kira-kira memang ada indikasi virusnya apa enggak gitu. Karena sebetulnya Ustadz, kelelawar ini tuh memang dia mempunyai beberapa virus yang cukup berbahaya sebetulnya. Saya pernah membaca tulisan bahwa katanya tuh memang mereka tuh mempunyai virus-virus yang berbahaya. Makanya mereka tuh tinggalnya tuh kadang-kadang di goa yang gelap, mereka terbangnya juga di malam hari, tidak banyak berinteraksi dengan makhluk hidup lain. Nah, tapi ketika
dia kemudian menjadi komoditi dan akhirnya disantap. Betul. Di beberapa negara dan juga beberapa daerah di Indonesia, katanya akhirnya itu membuat virus tersebut masuk ke manusia dan akhirnya menjadi berbahaya. Itu salah satunya. Karena memang sebenarnya Allah itu udah nyetel semua binatang tuh. Ada yang buat dikonsumsi manusia, ada yang hanya untuk dipelihara, ada yang untuk menjaga ekosistem ada. Iya, betul. Misalnya kemarin kenapa banyak ular yang tiba-tiba keluar kan? Di apa sih? Ya di perumahan-perumahan, di pasar, di perumahan. Karena memang ekosistemnya udah banyak berubah gitu loh. Sawah digusur, ya, tanah betul. udah digusur. Betul, jadi betul. beton-beton, apartemen segala macem. Mereka bingung dong. Mau nyari tempatnya kemana? Ya. Mau nggak mau ya keluar. Bahkan ada kemarin yang masuk ke bawah motor loh. Iya betul. Karena itu, jadi karena bersinggungan dan kehidupan manusia akhirnya berinteraksi. Ya udah. Istilahnya ya ada seseorang yang mengalah, tapi predator pada sesungguhnya itu adalah manusia mah apapun dimakan ya. Ya kayak itulah harimau sekarang di Sumatera udah banyak keluar ke kampung-kampung kan, ya. di hutannya udah banyak diburu. Betul ya. Nah ini tuh Ustadz, jadi kenapa disantap, nah kenapa harus dibunuh si kelelawar-kelelawarnya ya. Harusnya tuh menurut saya pribadi harusnya ya udah pasar penjual daging-daging yang tak lazim dimakan itu aja yang disarankan ditutup gitu maksudnya. Iya, harusnya memang begitu. Ini karena corona akhirnya banyak mencari, memang kambing hitamnya salah satunya kelelawar. Betul. Tapi kan penanganannya juga tidak seperti itu dan juga tidak secara langsung karena itu kan manusia dengan sentuhan juga. Benar. Tapi mungkin dulunya mungkin dari kelelawar mungkin karena disantap itu katanya. Ini masih simpang siur sebetulnya apa penyebabnya dan sampai sekarang belum diketemukan obatnya ya Ustadz ya. Jadi gini ya, memang sekarang akhirnya apa yang Allah sampaikan di Al-Quran makin kesini tuh makin tampak kebenarannya. Ya. Contoh, sekarang orang mulai sibuk cuci tangan, ya enggak? Mulai Ya. sibuk jaga kesehatan tubuh, bersih-bersih. Ya. Ada orang Islam mah dari 1400 tahun yang lalu udah disyaratkan buat berwudu. Berwudu sehari 5 kali minimal. Iya. Minimal. Itu yang wajib, yang sholat fardu ya. Iya. Wudu, batal wudu, batal wudu. Jadi sebetulnya kebersihan itu sudah diajarkan dari awal. Udah, makanya kata Rasul, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku melaksanakan sholat. Kan diawali dengan wudu. Iya. Orang Islam tuh keren banget kan. Sebelum sholat aja bersih. Bahkan mohon maaf, itu yang keluar dari belakang angin. Ya enggak? Tapi yang diusap apanya? Bukan ininya kan? Iya, yang dibersihkan bukan lubang anginnya. Iya, tangannya. Karena ternyata subhanallah, itu yang namanya angin kan ada virus. Virus nggak kelihatan. Nah bisa jadi Ada kotornya. Kotorannya nempel di muka, kotorannya nempel di tangan. Makanya Jadi harus menjaga segera- kebersihan itu tidak hanya ketika ada virus saja, dari dulu juga sudah diajarkan. Nah kembali lagi ke kelelawar Ustaz. Ya. Ini ada beberapa artikel yang saya baca ya. Sebentar Ustaz. Lama klik. Iya, ya ini dia. Nih, menurut analisa ahli, salah satu penyebab virus corona adalah katak dan kelelawar selain ular. Larangan memakan kedua jenis hewan ini tercantum dalam banyak dalil sahih. Ini memang sebenarnya ketika Allah berfirman atau ada hadis dari baginda Rasulullah, saat itu mungkin orang masih bingung secara analisa ya. Kenapa? Nggak usah jauh-jauh deh, kita makan. Kan yang baik duduk, jangan diri. Dulu sahabat ada yang nanya, kenapa sih makan harus duduk? Ternyata sekarang kita temukan secara metabolisme, duduk itu pencernaan lebih bagus pada berdiri. Karena mampir di ginjal. Minum pun seperti itu. Gitu. Nah itu, tapi ya kita melakukan dengan keimanan dan melakukan dan penelitian beda hasilnya. Ya, betul. Nah tadi yang dalil tadi itu artinya adalah janganlah kalian membunuh katak, sesungguhnya kicauannya adalah tasbih. Dan janganlah kalian membunuh kelelawar, sebab ketika Baitul Maqdis dibakar, kelelawar itu berdoa kepada Allah, ya Tuhan kami, kuasakan kami atas lautan sehingga aku bisa menenggelamkan mereka. Iya. Dari Sunan As-Saghir juz 4 halaman 59. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Al-Kubro 9318 dan As-Sugro bla 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 berkata bahwa sanad hadis ini sahih katanya. Dalam hadis lain riwayat Aisyah disebutkan bahwa kelelawar melalui sayapnya ikut berusaha memadamkan api saat Baitul Maqdis dibakar. Larangan itu ternyata sahih. Memang
termasuk Al-Quran aja banyak membawa nama-nama binatang sebagai nama surat. Iya. Contoh kayak Al-Fil, Ya. gajah, Gajah, Al-Baqarah, sapi betina. ya. Terus ada beberapa surat-surat yang lain. Artinya memang Allah ingin menunjukkan bahwa setiap binatang itu punya kelebihan masing-masing dan punya fungsi masing-masing. Makanya semuanya makin nampak ekosistem nggak seimbang. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kan makin nampak nih kerusakan di darat, di lautan, di semua bumi. Itu sebab karena ulah manusia sendiri. Nah, makanya hadis tadi menunjukkan bahwa sejelek-jeleknya binatang pasti punya nilai kebaikan. Iya. Sejarah gitu kan. Betul. Walikulli syai'in maziyah. Segala sesuatu yang kita anggap buruk pasti ada kelebihan. Tadi kayak masalah dia punya virus-virus kan. Ya. Justru itulah kelebihan kelelawar dengan beragam virus yang ada di tubuhnya untuk melindungi dirinya sendiri ya. Sama kayak kita ngelihat cumi itu kan suka ngeluarin apa? Tinta hitam. Itu kan untuk mengelabui musuh. Atau bunglon lah. Dia kan bisa adaptasi dengan Beda ganti warna. Jadi itulah kelebihan-kelebihan. Nah, bunglon kalau binatang cakep, jangan manusia bunglon nggak boleh. Iya. Nah ini berarti membunuh aja nggak boleh, apalagi dimakan. Nah itu. Nah sebenarnya virus-virus haram tadi- nggak sih sebetulnya? Ini termasuk binatang yang sebenarnya haram dimakan. Jadi ada beberapa binatang yang Allah jelaskan itu nggak boleh dimakan. Kayak kelelawar, terus yang jelas-jelas di Al-Quran ada khinzir, babi, kemudian anjing. Ya. Tapi ya sekarang tuh emang udah itu ngomong anjingnya kok ke saya sih? Enggak, maksudnya pas nengok aja gitu. Oh ya udah. Saya pas itu baru sadar saya. Tapi jangan lupa, sebenarnya bukan hanya karena ada virus atau dari dagingnya, tapi perilaku binatang itu yang bisa berdampak pada si manusia yang makan. Itu yang nggak boleh. Contoh, kenapa Allah mengharamkan makan babi? Karena cuman satu-satunya binatang di dunia yang kalau mau masuk ke kandang mesti didorong dari belakang. Itu cuman babi. Karakternya ya. Karakternya. Terus cuman binatang babi yang ketika ada betina dimasukin satu, dihajar bareng-bareng 10 jantan, nah itu. Jadi Karakternya jadi mirip. Iya benar. perilakunya itu yang Dan sebenarnya- kotorannya pun dimakan. Iya, betul. Oke, ngomongin soal corona nih, karena corona semuanya juga takut lah. Kita juga mendukung apapun keputusan pemerintah untuk stay di rumah dan lain sebagainya. Tidak hanya pemerintahan Indonesia, seluruh dunia. Itu Ustadz sedih deh, saya melihat Masjidil Haram itu Ka'bah sampai sepi gitu ya. Sebagai muslim yang baik, ya kita juga nggak boleh yang tiba-tiba egois ya. Gimanapun kan setiap pemerintahan punya kebijakan sendiri. Saudi, Singapura punya kebijakan sendiri. Indonesia kebijakannya apa sekarang? Libur 2 minggu 2 minggu, ganjil genap dihilangkan, Transjakarta rute jauhnya dikurangin. Itu kan kebijakan-kebijakan negara. Saudi karena tempat ibadah, semua orang datang dari belahan dunia untuk menghindari corona, lockdown. Paham ya, lockdown? Ya. Ya Kunci. Dan itu bawah, dari bawah. Kunci dari bawah gitu. Iya. Pokoknya dikunci ya. Sebenarnya itu Tapi buat sedih banget, bukannya itu katanya tanda akhir zaman tuh katanya ketika sudah tidak ada lagi orang tawaf di Ka'bah. yang perlu diketahui, ini bukan yang pertama juga. Oh, dulu pernah juga ya? Tahun 80-an itu bahkan ibadah haji ditunda. Iya. Karena ada wabah meningitis. Bahkan di zaman Rasulullah juga pernah ada wabah kan. Iya. Dan jadi lockdown ini konsep Islam, bukan konsep Barat. Oh, yang ada hadis itu apa Ustaz? Jika ada satu wabah di satu negara, Nah, maka jika dia sudah kena jangan keluar, yang luar jangan masuk. Betul. Itu tuh sudah ada dari dulu juga. Ya, itu konsep lockdown 1400 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya kalau kita sekarang lagi rame lockdown ini, masker, kemudian apa namanya? Sanitizer, antiseptik, aduh, itu kita udah ketinggalan banget. Baru sadar. Nah, mungkin karena kita jarang sadar, Allah ngingetin lewat makhluknya yang disebut virus corona. Pasti ada hikmah dari semuanya Ada ini. hikmah. Terus gini, gimana mau akhir zaman atau gimana? Kalau akhir zaman itu nggak bisa diukur gini hitungan Saya bulan. sambil nyari data ya Ya, Ustaz. hitungan minggu, hitungan tahun. Bisa jadi akhir zaman itu hitungan 1 abad, 2 abad. Jadi terhitung dari zaman Rasulullah sampai saat ini pun sudah akhir zaman. Tapi sedih banget udah tahu. Ya pastilah. Nggak umroh nih, nggak ketunda dong umroh. Enggak, tadinya mau. Saya malah haji.
Harusnya tahun ini. Tapi haji emang ditutup juga? Belum ada kepastian. Informasi dari kedutaan Saudi yang saya dengar sampai bulan Oktober. Nih ada ini nih. Dalam sejarah haji pernah ditutup 40 kali. Iya. Nih. Tahun 930 Masehi pas ini ya. Iya. Nih aduh kecil banget. Nih pokoknya ini nih datanya. Ini kecil apa handphonenya yang buruk? Ya. Tuh, terus kemudian tahun 900 sih handphone tuh yang secara gitu loh, seorang Irfan Hakim. Ini tuh bedak Ustaz. Ini bedak nempel. Jadi sering Iya betul. Oh iya. Kan ya cucok. Allah, udah rengat tengahnya ya Allah. Oh ya juga sih, jangan bahas Ustaz. Ini mereknya juga bukan yang terkenal. Oke, terus tahun 983 perselisihan Bani Abbas dan Bani Abid itu juga ditutup dalam melaksanakan ibadah ini karena haji. Perselisihan. Tahun 1257 pendudukan Hijaz dalam berhaji. Pada tahun ini tidak ada satupun jamaah haji yang berasal dari Hijaz itu. Tahun 1814 wabah tahun. Nih, sekitar 8.000 korban meninggal dunia akibat wabah di wilayah Hijaz Di seluruh dunia. ya. Tahun 1831 wabah Hindi. Pada musim ini tempat wabah yang dipercaya berasal dari negara India sekitarnya tempat jamaah haji meninggal pada sekitar 3/4 jamaah haji meninggal pada tahun itu. Iya. Terus kemudian nih tahun 1837 dibacain nggak apa-apa lah ya. Ibadah haji Epidemi, tahun ini wabah. enggak sebutkan sebuah epidemi atau wabah. 1846 juga pernah. Tuh banyak sekali. Harus jelasin dulu epidemi itu apa, coba. Kan selalu update. Epidemi itu adalah sebuah wabah penyakit yang membuat saling menularkan penyakit tersebut dalam satu lingkungan tertentu. Ya. Benar ya? Sudah mendunia. Mendunia, epidemi. iya. Jadi wabah dunia epidemi. Ya, yang 87 betul tuh meningitis, dan 2020 ini semoga ibadah haji tahun ini tidak ditutup. Mudah-mudahan ya. Ya, amin. Karena virus corona. Tapi ya udah. Tidak hanya itu, masjid-masjid kosong, Ustaz. Masjid kosong. Azan juga udah dirubah ya? Azan Emang boleh? di Kuwait dirubah sesuai dengan hadis baginda Rasulullah SAW dalam keadaan tertentu, maka semua umat muslim untuk menghindari wabah semakin meluas disarankan untuk sholat di rumah masing-masing, termasuk sholat Jumat. Azan pun ada redaksi yang dirubah, hayya 'alas sholat fi buyutikum, marilah kita sholat di rumah kalian masing-masing. Kalau Jumatan kan wajib Ustaz di masjid. Harus, tapi kan apalagi corona ini kan wabah yang menyebarnya pada hal-hal yang menempel lah ya. Iya. Dengan nempel kan. Betul. Lewat udara, salaman, terus sendal keinjek, sejadah, karpet. Makanya disarankan katanya kalau kita ke masjid sekarang pun bawa sejadah sendiri atau alas ini, karena kan ketika kita sujud kan nafas takutnya ada batuk gitu juga kan. Itu bener. Tapi bukan terus gini ya, karena ada pro kontra. Yang kontra bilang ngapain takut? Takut tuh sama Allah, bukan sama virus corona. Tapi kata Rasulullah, kalau kita mengantisipasi satu wabah, kita berpindah dari satu takdir ke takdir yang lebih baik, dan itu harus. Ini kan kalau kita ke masjid, Allah kasih takdirnya mungkin kena virus corona. Tapi dengan kita mengantisipasi sholat di rumah masing-masing, lebih steril, lebih bersih, berarti kita sedang berpindah ke takdir yang lebih baik. Kalau ada yang ngomong katanya, masa sama virus takut, sama Allah nggak takut, katanya gitu. Masa ke masjid aja jadinya takut kalah sama virus. Itu sekedar himbauan dan arahan, dan MUI itu sudah berdasarkan pada hadis itu yang perlu dicatat sama teman-teman. Jadi MUI ini mewakili pemerintah menyarankan semua masyarakat Indonesia untuk sholat di rumah masing-masing. Oke. Sebagai muslim yang baik, kita kan harus taat sama aturan Allah, aturan Rasul, dan aturan pemerintah. Oke. Jadi ada baiknya insya Allah. Kalau ada yang masih, gue tetap mau ke masjid, silahkan. Toh himbauannya sudah ada. Iya, tapi ke masjid dengan perlengkapannya, ya minimal menutup. Cuman jangan juga pakai itu segala macam ke masjid, sampai merebut lagi. Pakai plastik. Baik yang gitu juga emang. Iya. Aduh, tapi ini menyeramkan segala macam ya. Aneh mau nanya, Apa? Sendiri di keluarga mengantisipasi corona seperti apa? Ya salah satunya di rumah. Kan di sekolah udah nggak itu juga. Anak-anak di rumah, di satu ruangan, di kamar bareng-bareng, terus cuci tangan lebih sering. Kalau dari mana-mana sebelum tidur mandi dulu. Terus ke anak buah saya kalau itu cuci tangannya lebih sering lagi, apalagi berinteraksi dengan binatang-binatang juga. Salah satunya itu. Suatu saat virus corona udah habis, pola itu akan berhenti apa enggak?
tinggal di rumahnya dirubah lah, masa di rumah terus? Enggak, yang tadi lah. Masa bapaknya nggak MC dangdut lagi? Ya. Nah, itu masih tapi penontonnya udah dihilangin. Oh, serius? Penontonnya di studio tanpa penonton, jadi cuma ada peserta, juri dan host. Nah, itu per kebijakan kapan sih? Per hari ini, ntar malam. Ntar malam jadi host, penyanyi, udah juri sama pemusik, udah terus yang tepuk tangan. Nggak ada. Gimana kalau di rumah aja kalian? Udah di rumah aja udah lah. Aja nih ajak nih nonton Vian lumayan. Nonton yang gini. Nggak boleh lah. Tetap nggak boleh. Ini saya sambil nyari nih mengenai berapa lama virus tersebut tuh nempel di kain, nempel di mana gitu. Iya. Ada nggak? Itu buat informasi ke teman-teman semua sih. Iya, Tapi iya. yang pasti saya dapat informasi dari teman saya. Jadi ada teman saya kuliahnya di Wuhan. Dia pesantren, terus kuliah S1-nya di Bandung UIN kalau nggak salah. Terus S2-nya di Wuhan ngambil kedokteran. Nah kemarin dia berbagi video sama saya tentang gimana di Wuhan itu jadi sepi. Di sini masih aman-aman aja. Ternyata kita ikut ngerasain ya. Apa yang dirasain itu dia di rumah di lockdown itu beras numpuk. Terus kacang hijau segala macam udah disiapin. Dan sekarang terjadi. Kemarin saya dari Subang. Itu yang undang acara. Dia pulang ke Bandung mau beli beras sama kacang hijau. Karena semua supermarket udah habis dan berebut. Nah persiapan sendiri aman, beras. Nggak menumpuk saya mah, insya Allah cukup lah. Enggak, bukan menumpuk, maksudnya stok lah buat nanti. Enggak juga, emang kita nyetok nggak sih? Enggak ya? Enggak. Stok biasa aja. Oh biasa aja. Kasihan ya kalau nyetoknya berlebihan, ntar yang lain nggak Iya, kebagian. sewajarnya aja. Caranya gampang berarti sekarang anak-anak makannya ditaker aja. Nggak tumbuh dong. Tapi ini sesuatu yang seperti impossible, seperti nggak mungkin terjadi ya. Kan hari menjelang hari akhir tuh katanya dilumpuhkan dunia. Bener. Nggak ada listrik, nggak ada kehidupan, nggak ada apa. Kemarin mati listrik sebentar aja udah panik. Sekarang kehidupan di freeze sedikit saja udah deg-degan juga. Ya itu ya, udah kayak zombie Ustaz. Bener. Udah kayak film zombie gitu, saling menularkan gitu. Tapi kalau zombie kan emang menyerang. Kalau ini kan kadang-kadang menyerang tanpa disadari dan diketahui. Terus berebut makanan gitu. Sifat manusianya itu udah. Kalau saya ngelihat perlu udah banyak yang sombong kali ya manusia yang dikasih musibah tsunami masih nggak kapok. Padahal itu jelas-jelas nyata loh. Ya. Dikasih gempa bumi, tanah longsor, banjir, apa ya? Pemanasan dunia, bahasa kerennya global warming. Nah Global warming. Siapa namanya? Itu tuh. Wih, Wah. nggak kelihatan. Awas salah nama. Oh iya, global warming, atmosfer udah mulai menipis, tapi kita malah semakin jahat. Allah memberikan cara yang paling halus, yang nggak bisa kita lihat, yang nggak bisa terdeteksi. Dikasihlah virus corona. Masih mending pasukan Abraha lah dulu nyerang Ka'bah. Kelihatan pasukan gajah. Pasukan gajah kan. Oh ini pakai burung ababil. Nggak kelihatan aja udah. Nggak kelihatan. Bahkan kan ya kita doain Pak Menteri Perhubungan kita juga kan Betul. positif, kita doain. Karena saya yakin beliau akan mudah-mudahan cepat pulih kembali. karena beliau itu sebabnya karena kan beliau aktif nih mengawasi bandara apa segala macam. Mudah-mudahan yang begitu pun ya jadi bagian dari jihad lah. Udah. Kita doakan mudah-mudahan ini segera ditemukan antivirusnya, vaksinnya, dan mudah-mudahan dengan di lockdown itu 2 minggu ini. Kenapa 2 minggu? Karena ketika semua tidak berinteraksi selama 2 minggu, itu virus akan mati sendiri karena virus itu ada masanya. Makin merebak karena ini belum mati, pindah lagi, hidup lagi. Nah, kalau misalkan seperti ini, mudah-mudahan cepat selesai. Ini seluruh dunia. Yaudah, ini yang bisa kita lakukan sekarang. Intinya jangan salahkan pahlawan. Betul. Mending introspeksi diri aja. Introspeksi diri. Ya, Ini yang paling susah tuh sekarang sedekah introspeksi diri. Sedekah introspeksi. Pertama, kenapa virus corona ini dihadirkan oleh Allah? 1, sedekah informasi. Artinya tadi kan dapat informasi. Iya. Sebarin lagi. Itu juga jadi sedekah, bukan cuma dengan uang. Asal benar. Iya, harus akurat dan harus ada sumbernya. Iya. Jangan hoax. Iya. Gitu ya.
Terus yang kedua, ini jadi sedekah hal-hal yang langka sekarang. Masker, Ya. antiseptik harus sedekah. Ini kita sedekahin aja nanti. Jangan dong, itu Jangan bekas ini. dong. Oh, itu iya, bekas, yang bekas baru. orang. Yang baru ada ya. Iya. Oke. Saya kemarin sedekah masker bangkuan. Cok, itu buat sebelum tidur. Terus yang ketiga yang paling susah, Apa tuh? ini sedekah spiritual namanya, sedekah introspeksi diri. Dan saling mendoakan satu dan yang lainnya. Ya udahlah, yang pejabatnya introspeksi diri, teman-teman artis introspeksi diri, ormasnya introspeksi diri. Mohon maaf lahir batin, mungkin kemarin kita terlalu banyak antara kubu Iya. kubu ini gitu ya. Iya. Udahlah, udah habis masanya. Kadang di masa sulit ini membuat orang justru bersatu. Mudah-mudahan ya. Ini yang menyatukan kita. Betul. Tuh hikmahnya udah jelas. Jangan sampai justru dengan kondisi seperti ini makin gontok-gontokan lagi, sah-sahan lagi. Jangan sampai ya. Iya. Yaudah, mudah-mudahan ini semuanya cepat berlalu. Kita doakan yang terbaik untuk kita semuanya seluruh dunia. Supaya ibadah lebih nikmat lagi, menjalankan kehidupan juga lebih lancar lagi. Iya. Perekonomian juga bergulir lagi ya. Baik, kita rindu suasana normal lagi ya. Udah, terima kasih Ustaz ya. Oke, siap. Salam corona. Iya, salam. Oh iya, udah, oke. Saya harus. Saya juga Ustaz. Nah, Assalamualaikum. Bisa.